Selamat pagi, Oke Zoner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita di Morning Zone. Iya, ada 2.000 orang di sini. Dan sekarang saya udah bersama dengan Om Dani. Apa kabar Om Dani? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Om? Gimana nih? Hah? Kayak lesu banget kayaknya. Lagi agak flu nih. Oh, flu. Makanya agak-agak suaranya agak-agak seksi ya. Ya kan ini kena dampak efisiensi kayaknya. Enggak. Efisiensi suara. Ya memang kita lagi ngebahas itu ya, nanti ya akan membahas tentang efisiensi anggaran. Nah ini menarik nih Om, karena memang imbasnya kemana-mana ternyata tuh, ya kan. Dari minggu lalu sebenarnya kita udah pantau ya soal efisiensi anggaran, termasuk di APBN, terus kemudian kementerian, ya kan. Tapi dampaknya juga akhirnya sampai ke dunia pendidikan, terus kemudian tenaga honorer dan segala macamnya tuh. Nah menurut Om Dani sendiri di Oke Zone ini yang lagi rame itu apa? Ya memang betul nih. Isu soal efisiensi anggaran ini memang masuk salah satu isu kita ya. Ini kan udah ada impresnya dari Pak Prabowo. Impres nomor 1 ya? Iya. Tahun 2025. 306T diefisiensikan itu untuk memang dugaan awal itu memang untuk MBG ya, makan BGJ gratis. Cuma memang awalnya akhirnya sudah dijelaskan untuk semua pelayanan, untuk kayak sekolah, untuk kayak pendidikan. Cuma memang arahnya adalah dampaknya itu luas banget Mas. Jadi ada sekitar total itu banyak banget dampaknya itu. Tapi ada 16-17 kementerian yang nggak terpangkas anggarannya. Kayak Badan KPK, Gizi. Badan Gizi itu nggak terdampak. Iya, tidak terdampak. Untuk mengakali itu berbagai macam kebijakan itu dilakukan tuh Mas. Seperti ada BKN itu bilang katanya ada kebijakan PNS WFO 3 hari dan WFA 2 hari. Nah itu kan gimana itu dampaknya kan? Kemudian ada lagi anggaran yang di-lock itu diblokir itu IKN. Jadi itu belum dikeluarin katanya. Dampaknya nanti IKN juga nggak akan dibangun tuh seperti apa kan? Belum ketahuan ya, apakah udah dibuka apakah akan dibuka atau enggak nih. Betul. Kemudian juga soal kayak tenaga-tenaga honorer yang terancam dirumahkan kan? Karena kan udah nggak ada lagi budget lagi nih. Apalagi kan ada apalagi tuh yang kemarin tuh Komisi Yudisial kan bilang katanya 58% dipangkas, gaji akan sampai bulan Oktober tuh Mas. Hanya sampai bulan Oktober. Betul. Selebihnya nggak gajian mereka. Nah itu dia, makanya kan ini mungkin salah satu kebijakan yang harus lihat secara luas lah. Apakah emang betulnya untuk MBG atau untuk yang lain Mas gitu kan. Iya. Dan memang harus ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, karena kebutuhan masyarakat ini bukan hanya makan bergizi gratis kan. Betul. Ada banyak gitu, ya kan, termasuk juga sebenarnya yang paling urgent juga soal pendidikan. Ya kan. Nah, dengan adanya pemangkasan ini, infonya juga pembangunan sekolah juga Kemendikdasmen itu dipangkas 8 triliun, Kemendikti-Saintek 22T. Itu kan berdampak ke pembangunan sekolah, mungkin kayak dulu kan namanya dana bos Mas ya, dana bos, soal kayak juga ada info soal gaji guru seperti apa kan, gimana. Kalau emang nanti dipangkas lagi nih, pasti kan menteri bingung nih, pos mana yang akan dialokasikan untuk pos lain kan gitu. Oke. Dan ini sebenarnya jadi dilematis juga ya. Di satu sisi memang pemangkasan ini hal yang baik karena memang kita lagi dalam tanda kutip krisis budget APBN nih gitu. Tetapi di sisi lain harusnya program-program pemerintah ini juga tetap jalan untuk melayani masyarakat gitu. Memang nih Prabowo ini sudah mengatakan ingin menghapus kayak anggaran yang mubazir. Kayak pejalan dinas yang nggak terlalu penting kan segala macam. Dia sudah menyinggung nih ada pihak-pihak yang dianggap raja kecil nih Mas. Iya, dia sempat ngomong tuh ya. Itu ngomong di mana ya waktu itu? Waktu itu di Surabaya di NU kan. Iya, benar. Dia ngomong ada raja kecil. Siapa tuh Mas ya? Itu dia tuh, nggak tahu tuh. Intinya dia tapi dia banyak ini loh, menyindir-nyindir loh. Ada yang bilang saya, ada yang bilang saya. Nah, itu. Anda sudah tahu lah siapa orangnya gitu. Ya, kita nggak tahu sebenarnya. Tahu Mas Dan? Kayaknya adalah kayaknya.
Iya, tapi Pak Prabowo memang lagi seneng ya pidato dengan ini ya, dengan gaya dia ya. Retorikanya tuh retorikanya. Udah mulai kayak ada isu-isu reshuffle juga Mas ya. Kayaknya akan ada hal-hal yang kayak gitu ya. Kita cuma bisa prediksi sih ini ya. Oke, Zoner saya nggak bisa memastikan apakah emang akan ada atau enggak, tapi dari gaya-gayanya memang ada sedikit keinginan beliau untuk ayo dong semuanya dong gitu. Iya. Tetap di track yang benar gitu. Tapi jangan melenceng kemana-mana nih gitu. Terutama tapi memang harusnya Prabowo juga melihat Mas dampak ini itu seperti apa sih efisiensi ini kan. Nggak cuma untuk menghemat anggaran tapi ini akan dibawa kemana nih. Kecuali emang deh efisiensi untuk di-save kan. Kan enggak efisiensi untuk digunakan untuk dialokasikan kan? Untuk program yang lain. Nah, dampaknya luas banget Mas kan. Ada yang kena di pendidikan dasar kan, sekolah SD, Saintek, IKN, PU lagi kan. Apalagi data PU itu menyebutkan Prabowo hanya membangun 13 kilo jalan tol. 13 kilometer? Iya, bayangin aja Mas. Pendek banget ya? Kemana tuh Mas? Jakarta, Depok kali ya? Iya bener ya. Anggaran PU hanya tersisa 20-an T. Dan itu nggak cukup untuk membangun. Nggak cukup, paling intinya hanya 2 pos yang nggak dipotong, yaitu pos belanja pegawai, gaji sama bansos. Oke. Ya waktu itu juga Dewan Ekonomi ya. Iya. Luhut Binsar ya juga bilang ya bahwa anggaran bansos itu tidak tepat sasaran ya, separuhnya. 500 T, Pak Luhut ngomong kan, mengaku ini dia baru ngomong deh kan, mungkin setelah lepas dari Pak Jokowi kan, dia ngomong ya. Dianggap data ganda, KTP ganda juga, makanya setengahnya hanya tepat sasaran. Saya kemana Mas? Nah itu dia tuh. Apakah untuk itu kan? Iya, tapi kan dengan kondisi ya itu yang lalu lah ya, tapi itu menjadi beban ekonomi untuk pemerintahan yang sekarang. Nah dengan pemerintahan yang sekarang ini otomatis akan sulit menggelontorkan program-programnya karena keterbatasan budget. Pada akhirnya kemudian muncullah efisiensi kan. Makanya gitu ya. Makanya kan APBN ini kan APBN bentukannya waktu zaman sebelumnya kan dibentuk. Cuma ada masa tim transisi itu kan yang ada Wamenku Thomas itu yang keponakannya Pak Prabowo masuk ke jadi Wamenku. Tapi kan nggak semuanya mengakomodir semuanya programnya Pak Prabowo kan, termasuknya MBG tersebut kan. Mungkin nanti nextnya ke depannya saat penyusunan APBN tahun depan mungkin semua programnya Prabowo mungkin masuk ya ke situ ya. Iya mungkin. Jadi nggak ada lagi programnya bekas sebelumnya kan. Iya bisa jadi. Ya tapi ini lebih fleksibel kan situ. Iya. Lebih fleksibel, tetapi ya memang yang jadi catatan sebenarnya ketika melakukan efisiensi bagaimana dengan pelayanan publik gitu. Nah mestinya itu harus benar-benar terjaga ya kan, apalagi yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kayak bikin KTP Mas ya, nah, kelurahan ya. Betul, kesehatan, iya kan, iya itu juga kan nggak mungkin WFA, iya kan? Ya pasti kan harus tetap ada. Nah terus kemudian fasilitas-fasilitas yang memang untuk kepentingan publik ya jangan sampai juga kena potong gitu. Betul. Ya kan, karena kasihan juga publiknya gitu. Birokrasi ini yang harusnya dipotong ya mungkin ya, bukan anggarannya gitu. Harusnya sih yang dipotong itu ini Mas, kayak anggarannya kayak di Wakil Senayan Mas. Dia kan salah satu lembaga yang tidak kena potongan Mas. Nah itu kan wakil kan kayak banyakan rapat kayaknya ya, kayak perlu tuh dipotong-potongan. Iya. Gitu kan. Ya harapannya sebenarnya kita ini ya pengen ini sebenarnya nggak apa-apa, efisiensi oke gitu ya. Tapi yang penting semua berjalan dengan baik dan benar, ya kan. Dan terus kemudian alokasinya yang paling penting harus transparan nih. Alokasinya kemana gitu. Jangan sampai kita di save efisiensi malah digunakan hal-hal yang lain. Iya, dan jangan sampai ada kebocoran kayak semacam dana bansos yang dibilang tadi gitu, nggak tepat sasaran. Gitu kan, harapannya kan ini benar-benar menyentuh ke masyarakat gitu ya. Apalagi kan ekonominya itu kan ditarget 8% Mas. Dengan APBN dipangkas, dipotong kan, itu bagaimana kan? Sementara kan ada beberapa pihak yang hidup dari APBN Mas. Misal gini, UMKM nih, dia sudah long kontrak sama beberapa, misalnya sama perusahaan, misalnya pemerintahan lembaga misalkan. Tiba-tiba dipotong anggaran itu gimana kan, dipotong lagi UMKM yang nggak dapat lagi alokasi misalkan ATK, perjalanan dinas seperti travel, hotel gitu Mas. Kalau misalnya untuk anggaran-anggaran yang memang tidak penting sih nggak masalah ya dipotong ya, tapi anggaran-anggaran yang urgent itu jangan sampai dipotong.
Nah terus kemudian nasib-nasib untuk yang honorer kayak gitu-gitu tuh. Nah itu saya dapat info memang beberapa teman di Kementerian Lembaga, infonya adalah tidak akan diperpanjang Mas. Jadi karena sudah nggak punya budget, mau nggak mau honor ini mungkin sekarang dirumahkan dulu. Nanti lama-lama mungkin awalnya kan kita akan diangkat menjadi P3K kan. Iya benar. Kalau misalkan ini betul-betul memang fix dipangkas, itu infonya adalah tidak akan diangkat jadi P3K, malah akan dirumahkan Mas. Oh jadi proyeksi mereka yang harusnya jadi P3K itu nggak akan realisasi? Karena nggak ada anggaran ya kan. Wah kasihan juga ya. Kan apalagi ada beberapa isu di mana teman-teman kita juga kan bilang ada terdampak efisiensi seperti pegawai-pegawai yang non tetap. Nah itu kan. Yang kontributor kena juga gitu kan di teman-teman kita yang lain kan. Jadi isunya yang nggak ada anggaran lagi gitu kan. TVRI juga kan. Tuh. LPP kan yang terdampak. LPP ya. Karena kan dia dapat dana PSO APBN ketika dipangkas semua mau nggak mau yang non ASN udah selesai gitu. Ini menarik sih sebenarnya ya ketika kita bahas soal ini ya, karena efeknya domino nih. Luas banget. Iya kan, luas banget kan. Betul. Bisa kemana-mana gitu. Nah nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pakar ekonomi ya. Khususnya untuk jadi lebih jelas gimana arahnya nih. Gitu kan. Betul. Siap. Oke, Zoners jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone.